Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Sisi Alzina Karimarasta dengan NIM 2403050032 dan teman saya Hikmah Inelva dengan NIM 2403050030. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan materi tentang Teaching in Foreign Language Curriculum and Material Development yang berfokus pada pembahasan bahan ajar BIPA. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu bahwa BIPA ialah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan untuk orang asing. Kemudian kita masuk ke bagian pengertian bahan ajar BIPA. Nah, apa sih bahan ajar BIPA itu? Jadi, bahan ajar BIPA merupakan segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing. Nah, bahan ajar itu tidak hanya berupa buku, tetapi juga bisa seperti audio, video, dialog, maupun latihan-latihan lainnya. Nah, tujuan utama dari bahan ajar ini itu agar pembelajar BIPA dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Selain itu juga, dalam penyusunannya bahan ajar BIPA harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Seperti yang pertama itu kebutuhan belajar. Yang kedua juga latar belakang bahasa, dan yang terakhir itu perbedaan budaya. Nah, hal ini penting karena setiap pembelajar itu memiliki pengalaman dan kemampuannya yang berbeda. Jadi dengan adanya bahan ajar yang sesuai itu, proses pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih efektif. Sekarang kita masuk ke peran dan fungsi bahan ajar. Bahan ajar itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu membantu mencapai tujuan pembelajar, artinya materi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pelajar atau penutur asing tadi. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan pembelajar. Jadi setiap pelajar memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi bahan ajar harus bisa menyesuaikan. Dan yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar. Bahan ajar itu harus menarik dan membuat pelajar lebih semangat dalam belajar. Dan keempat, menjadi dasar dalam pengelolaan pembelajar seperti yang pertama metode yang digunakan, kemudian teknik pengajaran, serta sistem evaluasi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa bahan ajar adalah fondasi utama dalam proses pembelajar penutur asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari sesi tadi. Nah, jadi materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahan ajar BIPA. Nah, jadi jenis-jenis bahan ajar BIPA yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kemampuan. Nah, pembagian ini sangat krusial karena setiap pelajar asing datang dengan latar belakang kemampuan bahasa yang berbeda-beda. Nah, pada tingkat kemampuan ini terbagi menjadi 3 level. Yang pertama yaitu ada level pemula, di mana di tahap ini materi itu fokus pada fondasi dasar komunikasi. Isinya meliputi cara menyapa, ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan struktur kalimat dasar atau biasa juga disebut dengan subjek, predikat, dan objek, supaya mereka bisa bertahan hidup di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada level menengah, di mana di level ini setelah dasar-dasar dikuasai, materi itu mulai meningkat. Pelajar mulai diajarkan kalimat yang lebih kompleks seperti kalimat majemuk dan variasi ungkapan agar percakapan mereka itu tidak terdengar kaku atau monoton. Lalu yang ketiga itu ada level lanjut. Nah, di level ini fokusnya itu bukan lagi sekedar bicara lancar, tapi pemahaman analitis. Mereka belajar memahami teks yang rumit, opini, dan juga struktur bahasa yang sangat kompleks seperti yang digunakan dalam literatur atau berita. Nah, jenis yang kedua yaitu ada berdasarkan keterampilan berbahasa. Bahan ajar itu juga harus dibagi secara spesifik untuk melatih 4 aspek keterampilan agar kemampuan berbahasa mereka seimbang. Yang pertama yaitu ada menyimak, di mana bahan ajarnya itu bisa berupa audio atau rekaman percakapan orang lokal.
Nah, tujuannya itu agar telinga mereka itu terbiasa mendengar intonasi dan bunyi bahasa Indonesia yang asli. Lalu, keterampilan yang kedua yaitu ada berbicara, di mana fokusnya itu adalah praktik. Bahan ajar ini biasanya berisi panduan dialog atau topik diskusi untuk melatih kelancaran dan pengucapan. Lalu, keterampilan yang ketiga yaitu ada membaca. Nah, biasanya ini isinya itu berupa teks, mulai dari artikel pendek, iklan hingga cerita rakyat. Ini membantu mereka memperkaya kosakata dan memahami konteks tulisan. Lalu keterampilan yang terakhir yaitu ada menulis, di mana materi ini melatih mereka menuangkan ide secara tertulis, mulai dari menulis pesan singkat sampai membuat laporan atau esai yang lebih formal. Lalu jenis bahan ajar BIPA yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, kita juga harus membedakan bahan ajar berdasarkan niat utama si pelajar belajar bahasa Indonesia. Ya, biasanya itu ada dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum. Nah, sebagian besar pelajar belajar untuk bisa berkomunikasi sehari-hari. Maka, bahan ajarnya lebih banyak menggunakan bahasa yang santai, non-formal, dan praktis untuk digunakan seperti di pasar, transportasi umum, atau saat nongkrong. Lalu tujuan yang kedua itu ada tujuan khusus. Nah, ini biasanya untuk profesional atau akademisi, di mana bahan ajarnya itu menggunakan bahasa baku yang formal dan sangat memperhatikan aspek budaya. Contohnya itu bahan ajar untuk mahasiswa asing yang ingin kuliah di Indonesia atau pengusaha yang ingin bekerja di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa seorang pengajar BIPA itu tidak boleh tertukar dalam memberikan bahan ajar. Misalnya, jangan memberikan teks yang berat kepada pelajar yang baru belajar menyapa atau pelajar yang masih di tingkat pemula, karena itu akan menurunkan motivasi belajar mereka. Baiklah teman-teman, setelah kita membedah materi dari awal tadi, sampailah kita pada bagian kesimpulan. Dari diskusi kami berdua, ada 3 poin utama yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang pertama, bahan ajar adalah komponen vital. Kita harus memandang bahan ajar bukan sekedar tumpukan kertas atau file, melainkan saran utama yang menghubungkan pengajar dengan pelajar asing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip kesesuaian. Pembuatan atau pemilihan bahan ajar tidak boleh bersifat one size fit all. Bahan ajar tersebut wajib disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelajar, tujuan mereka belajar bahasa Indonesia, serta tingkat kemampuan bahasa mereka saat ini. Dan yang ketiga yaitu kunci keberhasilan. Pada akhirnya, bahan ajar yang dirancang dengan matang, yang mempertimbangkan latar belakang bahasa dan budaya, akan menjadi penentu utama dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran BIPA secara keseluruhan. Nah, singkatnya, bahan ajar yang tepat akan membuat pembelajar asing merasa lebih mudah dan termotivasi untuk mencintai bahasa Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.